Oke coy, sekarang gue di terminal Kampung Rambutan bareng gembel-gembel ini. Gue nyampe sini tuh jam berapa tadi? 2:30 ya. Nyampe jam 2:30 dan kita nunggu bis untuk ke Linggarjati, ke daerah Kuningan. Ternyata nggak ada. Awalnya tadi ada yang nawarin ini bis terakhir ya. Kita kan tidak percaya oleh kata-kata calo. Dan ternyata pada kali itu dia benar, jujur. Emang bis terakhir. Akhirnya kita udah nunggu selama 1,5 jam. Emang bisnya tuh nggak ada. Jadi gimana nih bosku? Nunggu. Kemungkinan terburuknya kita nunggu sampai jam 6 pagi. Gak apa-apa lah ya, kalau misalnya kita nunggu sampai jam 6 pagi, ambil positifnya berarti kita bisa sholat subuh. Oh ya, positifnya kalau misalnya kita nunggu sampai jam 6 pagi, artinya kita bisa dapat sunrise di terminal Kampung Rambutan. Mantap dong. Lihat sunrise dengan debu-debu knalpot bis. Temen gue yang satu ini nih keblok banget nih, kita cek nih. Bos, kebakaran bos. Enggak panas. Lanjut tidur. Yang dua udah tidur, gue nggak boleh tidur. Akhirnya ngejagain sambil main Mobile Legend, game mulia. Good morning. Pengalaman baru nih. Nginep di Kampung Rambutan Jakarta. Padahal banyak teman di Jakarta. Itu hal terbodoh aja. Goblok. Setelah tidur di pinggir jalan terminal Kampung Rambutan, yang tidur sebenarnya mereka sih, gua enggak, karena gua ngejagain barang. Nggak ikhlas. Ya nggak ikhlas lah. Akhirnya sampai berangkatlah kita jam berapa ini? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi nungguin dari jam 2 malam. Jadi teman-teman kalau misalnya mau berangkat ke Kuningan dari Kampung Rambutan, jangan percaya kalau ada orang yang ngomong ke Kuningan itu 24 jam. Hoax. Gokilnya adalah maksud gue tidur di, maksud kalau misalnya gue tidur di terminal di Surabaya tuh oke lah, karena gue nggak punya kerabat di sana gitu kan. Ini gue tidur di terminal Jakarta yang temen gue tuh jubrek banyak banget di sini. Ini bukan seni traveling, ini seni kebodohan. Sun 8 Plus dengan inovasi rice bowl bertekstur padat, tepat buat si adek belajar mengunyah. Halo coy, setelah tidur pulas di terminal Kampung Rambutan bagaikan gembel yang tak punya kerabat di kota Jakarta, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menggunakan bis yang paling pagi menuju Kuningan untuk mendaki Ciremai via Linggarjati. Katanya sih itu jalur yang paling berat di antara jalur-jalur lainnya. Begitu naik bis, mata gua langsung tertidur di kedipan mata pertama. Waktu buka mata, tiba-tiba sampai di Kuningan. Ajaib. Di Kuningan udah ada satu teman yang menunggu. Dia berangkat dari Majalengka. Setelah itu gue langsung beli logistik di pasar tradisional setempat. Biasanya gue belanja di Indomart dan ngacak-ngacak posisi makanan. Kalau di pasar, saya tidak berani dong. Yang ada saya yang diacak-acak sama warga. Wer. Ya coy, sekarang ada di Kuningan. Terus abis masuk Kuningan tadi gua ke Indomart buat parkir motor. Abis dari Indomart langsung ke pasar. Jadi Indomart cuma buat parkir doang. Dan ini gua sama teman gua dari pondok dulu dia. Waduh. Dia anak pinter nih dulu. Sekarang goblok. Biasanya kan gue suka ke Indomart gitu juga. Banyak yang nanya ke gue, Win, kenapa Indomartnya nggak diacak-acak lagi? Yang pertama kasihan, yang kedua takut ketahuan. Kenapa gue ke pasar? Karena kemarin tuh gue tempat ngobrol-ngobrol sama beberapa temen. Terus dan ini juga sebenarnya gue diajarin dari dulu gitu, kayak sebenarnya usahakan kalau kita belanja itu di pasar tradisional. Maksud gue di
pasar orang-orang lokal gitu. Kenapa? Karena tujuannya adalah supaya kita juga bisa sedikit membantu perkembangan ekonomi dan kesejahteraan di lokalnya. Ya, maksud gue ya kalau bisa belanjanya ke pasar, beli sayur ke pasar, beli logistik itu ya ke warung-warung pinggir jalan. Kalau misalnya emang udah nggak ada tuh baru lu pergi ke Indomaret gitu. Maksud gua utamakan kesejahteraan untuk meningkatkan ekonomi lokal gitu. Kita harus dukung Kemendak, bro. Hidup Kemendak. Waduh. Tapi gua baca-baca faktanya juga, Kemendak itu tahun 2017 udah membangun hampir 1.000 pasar tradisional. Di tahun 2018 targetnya 5.000. Nah, 2017 kesampaian 1.000. 4.000 lagi kira-kira sanggup apa enggak tuh bikin. Ya, setelah ini langsung ke base camp, dari base camp langsung kita kayaknya naik malam terus di pos-pos daerah tengah sebelum kuburan kuda. Ada pos namanya kuburan kuda. Mari sama-sama kita dukung pasar tradisional. Sekali lagi, habis hidup Kemendak. Hidup Kemendak. Aduh. Yo coy, sampai lagi dari base camp Gunung Ciremai dan ternyata di sini pendaftaran itu harganya registrasi per orangnya itu 50.000 dan dapat kupon seharga 8.000. Biasanya kupon itu dipakai buat orang-orang setelah turun dari Ciremai, tapi kita langsung pakai ya karena kita ini adalah orang-orang yang kalau ngelihat kupon bawaannya tuh ya Allah daripada hilang mending gue pakai sekarang gitu. Malah berharap nemu kupon orang lain. Iya, berharap kita nemu kupon orang lain gitu, ada pendaki yang fancy. Apa ini kupon? Berikan aku. Nah, sekarang jam 8 malam. Kita masih agak bingung ya. Timbul sebuah opini gitu, wacana, apakah kita istirahat dulu dan bangun pagi? Yang mana pagi di gunung itu adalah sebuah mitos. Sebuah keniscayaan. Fana. Gokilnya Ciremai itu, gue denger banyak Ciremai itu bilang capek padahal tingginya itu 3.000. Bahkan di Jawa Tengah itu banyak yang lebih tinggi dari Ciremai. Wajar capek karena start point-nya itu di ketinggian 650. Lau itu startnya udah dari 1.200. Akhirnya ngecamp atau tidak? Angker gak sih? Cie ngomong sebelum naik. Angker.